Enak. Tak pernah ke masjid, jarang ke masjid, tak saja mencalon pun ke masjid tak mau. Begitu. Rajin ke masjid komentari, rajin ke masjid mentang lagi ada pesta dia. Semua salah di mata dia. Maka orang yang hatinya hitam ini tidak perlu kau dengar omongannya. Kenapa? Jangankan salahmu, yang benar pun kau lakukan dia komentari negatif. Maka kita hati-hati jangan sampai hati ini jadi hitam pekat. Maka bagaimana cara bersihkannya? Salah satunya adalah bitilawatil Quran. Baca Al-Quran. Obat fisik iya, mana kata Rasulullah dalam hadis Nabi Muhammad Tirmizi, "Man qara'a fi yawmin wa lailatin 50 ayat, lam yuktab minal ghafilin." Siapa yang membaca Al-Quran sehari semalam minimal 50 ayat, maka tidak akan dicatatkan dia sebagai orang pelupa. Apa maksud pelupa di sini? Imam Al-Qurtubi menjelaskan di sini mengatakan taktikun dia di ujung usia. Menurut ilmu kesehatan, ini nggak tahu benar atau tidak. Kalau kesehatan sih, aku saja. Menurut ilmu kesehatan, bahwa ketika umur kita 30 tahun, setiap tahun mati sel otak kita sebanyak 1%. Makanya bertambah tua awal, bertambah lama ingatan kan? Kalau dulu waktu beranak satu pantang ada sisa uang beli rokok, langsung kita tahu di mana otak. Kalau sekarang usia 50 mulailah di mana lah sisa uang beli rokok tadi kan? Mulai dari pagi dipikirkan tak juga ingat. Paksa untuk zuhur, begitu sholat zuhur Allahu Akbar teringatlah ya Allah di atas dispenser saya. Kenapa? Karena memang sudah banyak mati sel otak kita. Maka salah satu cara mengurangi kematian sel otak itu adalah dengan tilawatil Quran. Ini sudah dipraktekkan oleh seorang ibu ketika sebulan yang lalu Ustaz Somad berangkat ke Pontianak, Kalimantan Barat, bertemu dengan seorang nenek 104 tahun bernama Baba An-Nisa. Kata nenekku, saya Ustaz 104 tahun umur dan usia saya, alhamdulillah sampai sekarang 3 yang tak berkurang dari saya rasa. Yang pertama adalah ingatan saya, yang kedua penglihatan saya, yang ketiga pendengaran saya. Ditanya Ustaz Somad, apa yang ibu amalkan? Apa rupanya yang ibu lakukan? Alhamdulillah Ustaz, saya sekian tahun coba untuk istiqamah, menjalankan, berusaha untuk menjaga setiap hari saya membaca Al-Quran minimal 5 juz. 5 juz ya, bukan juz 5. Maka adik-adikku, ini ada pesantren ini kan? Itu Iqlamara, pesantren. Ya, karena banyak juga sini rata-rata pesantren ini, walaupun kebanyakan pesantren gila. Al-Quran juga salah satu cara Allah mengangkat derajat seseorang. Masih ingat kita kemarin yang viral di media sosial di Bogor, Jawa Barat, namanya Muhammad Akbar, usia 16 tahun, ayahnya sudah bercerai. Dia harus tinggal sama kakek neneknya yang sudah tua miskin. Ketika dia cari putut dari Bogor ke Jakarta, sambil nunggu hujan reda, dia singgah depan orang. Ternyata daripada tak ngapa-ngapain, dia buka Al-Quran yang selalu dia bawa, dia baca, ada yang foto di posting, viral di media sosial. Seminggu yang lalu saya saksikan di videoan beliau wawancara secara live dengan Syekh Ali Jabir. Apa kata Syekh Ali Jabir? Wahai anakku Muhammad Akbar, tolong kau kabulkan 3 permintaan. Penyakit kalau udah musim pilkada ya, agak sangsa membilang nomor-nomor. Dibilang 2, nanti pendukung nomor 2 dibilang ini. Serahlah aja Pak. Penting memang ya. Wahai anakku Muhammad Akbar, tolong, kata beliau, kabulkan 3 permintaanku. Yang pertama kata beliau, tolong izinkan aku mengangkatmu sebagai anak angkat. Yang kedua, tolong izinkan aku menjadi gurumu dalam menghafal Al-Quran sampai kau hafal 30
akhir, tolong kau kabulkan permohonanku, kata Syekh Ali Jabir. Izinkan aku di bulan Desember membawamu bersama berangkat umroh. Allah, pemulung, tukang lutut. Mungkin kita anggap remeh sepele, tapi dengan Al-Quran Allah bukakan, Allah angkat derajatnya. Maka kalau Allah sudah ingin mengangkat derajat seseorang, ada jalan yang Allah buat. Apa bedanya dengan bunga keladi sekarang yang lagi viral? Kalau dulu yang banyak bunga keladi itu banyak sawit-sawit, sekarang bersih sawit semua. Kenapa? Banyak omak-omak mencari bunga keladi, memanjat di atas sawit. Cuma ini gara-gara bunga ini ayah-ayah rata begitu. Harga bunga itu 350 sepot. Tetangga saya 2 pot sudah hilang. Ustaz katanya, aku udah hilang 2 pot 350 sepot. Gimana ini? Padahal lakinya yang berisi sama aku pula malam-malam. Saya bilang solusinya hanya 2. Pertama, suruh bapak itu tiap malam tidur di teras menjaga bunga ini. Atau yang kedua, pindahkan bunga itu dari depan ke dapur. Nah, enggak. Igol. Makanya hai-hai di rantau perawat ini, karena kita rantau perawat ini termasuk yang sekarang viral itu adalah banyak pencurian bunga. Maka banyak berdoa para suami di rantau perawat, mudah-mudahan tak menjadi korban bunga para istri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan subuh kita pada hari ini, saya tengok tadi full. Ya, saya hadir full. Ya. Ini adalah launching, mudah-mudahan ini adalah awal kita kebangkitan kita umat Islam. Ya, bahwa bagaimana kekuatan kita umat Islam itu bisa dilihat sebanyak masa ramai kita salat subuh. Ya. Alhamdulillah, kita tahu bahwa wakil gubernur kita adalah orang yang selalu menjaga salat. Ya. Kalau wakil gubernur saja menjaga salatnya, awak yang cuma pegawai apa? Kalau PNS ada macam gitu, pegawai negeri. Ini awak pegawai negeri. Kalau pegawai negeri mungkin datang gajian, datang tak gajian. Biar sampai PNS datang gajian. Kalau pegawai wakil gubernur saja menjaga ibadah salatnya, apa lagi kita saja? Dan ini sekarang banyak omongan yang seolah-olah ya benar tapi menyesatkan. Apa katanya? Tak menjamin orang yang sholat itu jadi orang baik. Orang yang sholat itu tak menjamin baik. Aku begitu tonton begini, oh tulah orang. Seharusnya dijawab sama dia. Kalau orang yang sholat saja tak dijamin orang baik, apalagi kau yang tak sholat. Apalagi yang tak sholat. Paling tidak orang yang tak baik tapi sholat, dia sudah berusaha menjadi orang baik. Daripada kalau tak baik tak sholat pula. Ya. Jadi adik-adikku, ya anak-anakku, jangan sampai ya. Ini ada orang bilang ada soalim. Sering ini istilahnya, apalagi kalangan anak sekolah. Soalim. Aku bilang sama anak-anak, kau kalau ada orang bilang soalim, bilang saya sama dia, woi daripada kau sok kafir. Yang bilang itu biasanya orang yang tidak sembahyang. Ini soalim gue katanya. Awak rajin ke masjid soalim, awak bajenggot-jenggot soalim, aku juga soalim. Daripada kau sok kafir, sholat tidak, hidung bertindih, kaya koyak-koyak. Pada sekali itu kafir. Jadi istiqomah ya adik-adik. Jangan takut hidung itu. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Singkat saja satu hadis yang disampaikan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Imam Bukhari yang wafat tahun 265 Hijriah. Ya, beliau punya guru 1.100 orang. Mengumpulkan 100.000 hadis dari 1.100 orang guru. Ya. Jadi adik-adikku, selama itu baik, kita jamaah, selama itu baik dari siapapun ilmu itu silahkan ambil. Jangan mengkultuskan harus belajar sama ustaz ini, enggak boleh.
disekolahkannya anaknya ke Mesir, padahal dia tukang mabuk, tukang judi kerja ya, tapi diberangkatkannya anaknya ke Mesir. Oh heran orang, ini pemabuk anaknya di Mesir, pulang anaknya pekerjaan dia tuh, tak juga berubah pemabuk ke judi, karena anaknya sudah jadi Muslim, dinasehatilah, wah ya itu haram, tak boleh berjudi mabuk itu haram, tak boleh. Apa kata ayahnya? Dari dulu dia tahu hukumnya itu. Makanya kenapa aku suruh ke Mesir? Biar bagaimana berubah dari haram jadi mubah. Jadi terkadang banyak jamaah ini bertanya, sudah tahu jadi hukumnya haram. Tapi kenapa ditanyakannya? Entah bisa berubah sedikit kalau ada ustaz. Ya, apalagi sekarang menjelang pilkada ini. Nambanyakan bertanya, Ustaz, apa hukumnya penerima serangan itu di timur? Serangan darat atau serangan udara? Kalau memang itu adalah kau nak berubah pilihanmu dengan kemuliaan itu, silakan ambil hadiah. Saya dulu masa gubernur, saya dapat saya. Apa itu? Apa berubah? Bukan apa namanya? Apa namanya? Pak Edi. Martabat. Tulisnya martabat. Ramas ya. Nah, ada sekali sama saya sampai sekarang saja. Tapi apakah dengan pemberian itu merubah pilihan saya? Tidak. Silahkan ambil. Yang bahaya itu mana? Ketika kau tahu ini yang paling bagus, pulang mana yang paling bagus menurutmu calonmu itu? Yang ini ya Allah. Kenapa? Dokat kepada agama, memperjuangkan agama. Banyak juga ini salahnya ya Allah. Tapi ini yang terbaik daripada yang ada. Jadi mana yang kau pilih? Yang ini ya Allah. Nah, kau bilang tadi pertama ini yang bagus. Kenapa yang kau pilih? Kau nak timpas serangan pajaknya ya Allah. Inilah lomba dari lomba. Jadi jangan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Abu Hurairah itu 1100 guru. Jadi jangan kita merasa dua yang paling benar yang lain salah, tidak boleh. Ya. Banyak kita ngambil faedah dari guru kita. Awak baru lagi dua begitu jumpa sama orang pas lagi di hari kiamat amat. Semua salah. Bentar-bentar bidah, bentar-bentar haram, bentar-bentar neraka. Jangan ada itu kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada yang bagus dari ustaz itu ambil. Ada pun yang tak sepakat kita maka tinggalkan selesai. Bukan kau bukan dia. Maka mohon maaf. Kemarin Jumat yang lalu saya ingatkan ketika saya khotib di masjid ini. Jangan sampai dengan momentum pilkada ini kita hilang adab, kita hilang akhlak kepada para guru kita. Hanya gara-gara calon awak yang didukung oleh si orang yang kita buruk-burukan. Happy aja kenapa? Kenapa harus ini kadang begitu jumpa kita dulu. Nanti Ustaz habis pilkada. Pasti kayak mendapat orang saya. Nunggu pilkada. Kenapa? Takut dia kasih kalian. Ini nanti mana ceramah itu Ustaz. Ya, jadi yang dimulakan oleh Abu Hurairah ya dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? La yazalu qalbul kabir syabban bisnataini. Seseorang yang sudah tua senantiasa hatinya akan terus muda. Jadi kalau kita fisik ini boleh jadi tua, mata boleh jadi rabun, telinga boleh jadi ya sudah berkurang pendengaran, kulit berkereput, kepala sudah beruban, tapi ternyata ada yang tetap muda dalam diri kita. Apa itu? La yazalu qalbul kabir syabban bisnataini. Hatinya akan tetap muda dalam dua hal. Hatinya akan tetap menjadi muda dalam dua hal. Apa
juga hartanya, tetap juga lahannya, tetap juga Allah membuka lahan baru. Inilah jawabannya hadis. Fisiknya yang kita tengok boleh tua, tapi ternyata qalbul kabir syabban, hatinya akan terus tumbuh. Dalam hal apa? Pertama, hubbid dunya. Dalam hal cinta dunia. Hubbun itu kalau kita lihat ke dalam istilah, sebenarnya dia adalah al-mail ila syai', condong kepada sesuatu. Jadi ada jemaah bilang, aku Ustaz sebenarnya condong kepada akhiratnya, tapi condong juga ke dunia. Nggak bisa condong dua-dua, harus satu condong. Ya, kalau tak ke kanan ya ke kiri. Kalau ada orang katanya condong kiri kanan, itu mau main tenggel. Ya. Condongnya kepada satu saja, nggak bisa dua. Ya. Sampai pemilihan bupati, aku sebenarnya dua yang tidak kepilih. Aku seorang kawan. Jadi zaman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, condong hanya kepada sesuatu. Dunia atau akhirat. Nah, hadis ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah mengevaluasi diri kita, bukan untuk menengok orang. Kita ini lebih condong kepada dunia atau kepada akhirat. Dan ingat yang dimulakan oleh Allah, hati-hati kita tertipu. Terkadang kerjaan awal itu seolah-olah kerjaan akhirat, tapi tujuan awal dunia. Sebaliknya ada orang yang mungkin pekerjaannya kita lihat seperti kerjaan dunia, tapi tujuan dia adalah akhirat. Maka kita para ustaz, hati-hati dirimu. Hati-hati. Kerjaanmu memang seperti dilihat kerjaan akhirat, tapi tujuanmu hati-hati. Betapa banyak kita terkadang, ya Allah, semoga adalah bos. Saya tak harap amplop Ustaz. Betul tak kamu harap amplop? Isinya berharap. Makanya kalau ada jemaah bertanya, Ustaz berapa? Kalau ada itu alhamdulillah. Kalau tidak ada tak akan datang. Saya akan tetap datang ke sana. Harus begitu. Prinsipnya kenapa? Jangan berjengkali dengan amplop-amplop jamaah ini. Insya Allah kalau begitu kita akan sobat orang itu berapa jadi pada itu. Tapi kalau kita bilang 500 minimal, 500 saja Ustaz. Ya. Pekerjaanmu memang seperti pekerjaan akhirat, tapi boleh jadi tujuanmu adalah tujuan dunia. Agar kau masyhur, dikenal orang, agar kau dipanggil orang, agar kau diundang orang. Tapi ada orang-orang yang kita lihat pekerjaannya bagaikan pekerjaan dunia, tapi tujuan dia akhirat. Saya Ustaz ini mencalon demi Allah biar banyak masjid di Labuan Batu ini. Sedih saya lihat masjid di Labuan Batu ini sedikit tidak sesuai dengan jumlah umat Islamnya. Saya pengen Ustaz banyak umat tahfiz di Labuan Batu ini biar berkah Labuan Batu ini Ustaz. Pekerjaannya kita lihat dunia, Allah. Dunia ini politik dunia. Tapi tergantung tujuan dia. Maka hati-hati kita tertipu dengan penampilan kita. Nah, jemaah yang dimulakan oleh Allah, hubbud dunya, terlalu condong kepada dunia. Jadi hati-hati. Nah, kalau sudah condong kepada dunia, bukan berarti ingat ya, bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak. Maka doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia kita memang harus baik. Baru cerita wa fil akhirati hasanah. Jangan nanti habis dari sini tak lagi ada yang mau ikut politik, tak lagi mau akhirat, udahlah aku akhirat saya lagi. Ya, aku tengok umur pun tak berapa-berapa. Tak boleh. Dunia harus kita kejar, tapi yang jadi masalah jangan sampai tersangkut dalam hatimu dunia. Maka kalau condong kepada dunia itu sudah merajalela dalam hati kita, muncul penyakit yang kedua kata Rasulullah, watulul amal. Panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Maka mohon maaf, kita terkadang melihat orang ya, pensiun dari dinasnya sudah, jadi anggota DPR sudah, begitu musim bupati ikut juga kemana-mana kampanye. Allah, ini udah surga malaikat itu yang kawan. Udahlah, jadilah penasehat saja. Usah pula turun-turun lagi.
saya berkeinginan ini Labuhan Batu harus menjadi yang berkah dengan banyak menghafal Al-Quran. Setiap masjid harus menghafal Al-Quran. Tiap kali imam kita habis 30 juz ini setakhir Muhammad akhir harapan. Ya. Hah? Belum ya? 30 juz. Beliau sekarang banyak membimbing anak-anak kita. Termasuk guru anak saya beliau ini. Ya. Makanya kalau dari depan beliau ya harus santun. Saya kenapa? Karena beliau 30 juz. Awal juz 30. Jadi Labuhan Batu ini bukan kaleng-kaleng luar biasa. Penghafal Quran kita ada Ustaz Bukhari di pesantren beliau kemarin resmi apa namanya dapur duafa. Ya. Setiap hari 100